Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng siang guys. Fresh semuanya lah, fresh lah, well. Oke guys, hari ini ada dua pekerjaan. Yang satu sudah selesai pekerjaan, dimana yang pertama aku barusan nih sudah menjemput Ibu Lilis ya, Bu Lilis, dosennya Pak Gubernur ya, waktu zaman kuliah di STH Purwakarta ya. Udah aku jemput ke Bandung, ke Ngamprah, dibawa ke rumah sehat Kang Haris di Karawang. Nah, tadi di tengah perjalanan aku ditelepon lagi bahwa Caswara sudah diperbolehkan pulang. Untuk itu aku tidak akan berhenti menjalankan tugas Pak Gubernur yang membuat hati kita tersedih-sedih. Oke ya, hebatnya Pak Gubernur, sehatnya Pak Gubernur, tiap hari keliling Jawa Barat. Nah, aku juga sebagai anak buahnya harus gerak cepat supaya permasalahan hari ini selesai. Besok datang lagi, kita selesaikan. Oke? Ayo. Nah, aku dari Karawang sekarang OTW lagi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Oke, doakan ya semuanya, karena Jawa Barat Istimewa membutuhkan orang-orang yang cerdas, yang kredibilitas, terus ikhlas, di hatinya ada bagaimana caranya Jawa Barat ini istimewa, sosial, ekonomi, terus kesehatan ya, ya. Pokoknya ini masalah kesehatan ya. Ini sekarang nih laporan di mana-mana di seluruh kabupaten kota provinsi Jawa Barat ya. Jadi teman-teman Kang Sulor, fansnya Kang Deddy juga melaporkan bahwa BPJS APBN sekarang banyak yang tidak aktif gitu kan, yang tidak ditanggung. Kang, kemarin di Mbah Kiking ya, di Pelabuhan Ratu, Kang Sulor nih banyak BPJS APBN kalau nggak salah mah, itu pada nggak aktif gitu kan. Terus di Bekasi sama, banyak yang tidak aktif. Di Purwakarta, Subang, semua melaporkan bahwa banyak orang yang sakit, peserta BPJS APBN dari pusat, ternyata BPJS-nya tidak aktif. Nah, ini menjadi permasalahan. Nah, itu tergantung kebijakan dari kabupaten kota ya, dimana kalau di Purwakarta itu kalaupun memang pasien peserta BPJS masuk rumah sakit dan sudah tidak ditanggung oleh pemerintah, itu masih bisa diaktifkan lagi di BPJS APBD ya, kota kabupaten. Itu ya kalau di Purwakarta namanya UHC, Unilever lah, kayak gitulah ya. Oke, bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi bisa masuk ke rumah sakit walaupun BPJS sudah tidak aktif. Nah, ini diberi waktu 3 hari. Alhamdulillah kalau di Purwakarta mah pagi didaftarkan lagi, diaktifkan lagi di dinas sosial, dan sorenya jam 2 sudah mulai sudah aktif, dan itu sudah diinformasikan ke seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Purwakarta kalau ini sudah aktif. Oke guys, nah ini ngomong-ngomong aku belum. Pak, siap, aku kesana dulu ya. Oke, ini ada teman aku Agus namanya, pejuang. Oke, jadi gitu. Nah, kalau di daerah lain, di kabupaten kota, nggak tahu tuh ada enggak gitu kan. Kalau yang ini yang jadi permasalahan, kenapa itu? Aku tanya-tanya juga ke orang-orang yang memang bercimpung di bidang BPJS, ternyata Kang itu ada pemutihan gitu ya, karena kalau nggak diputihkan itu tetap berjalan walaupun orangnya tidak
tidak apa ya, tidak sakit, tetap BPJS mah harus dibayarkan. Makanya Jawa Barat itu sampai 300 miliar ya kalau nggak salah BPJS-nya belum terbayar. Artinya Pemprov Jawa Barat belum bisa membayarkan 300 miliar untuk BPJS gitu guys. Nah ini kan perlu cara mengantisipasi bagaimana jangan sampai yang sakit itu tambah terbebani. Oke, makanya nanti kita lihat kebijakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bagaimana mengatasi masalah BPJS di Provinsi Jawa Barat. Oke guys, kita OTW ke RSHS Bandung. Oke. Sepi di malam pekat, laju ambulan di kota dan desa melesat, sebawa harapan di setiap napas. Oke, aku udah sampai di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini aku nanya nih. Nomor ADM-nya Pak Kuantet. Mohon. Sehat Kang? Alhamdulillah sering ngalangkung abdi kadinya. Kadinya. Ya jajak ka Jati. Alhamdulillahnya pasti kadinya ke Sukasari ngaliwat nah mobil di Grab mah jebolnya di mana? Jalan dia orang. Aduh di dieu langsung ka ditu ka Subang. Nah, Subang harus ka Kalijati. Jajak penumpang nu ka ieu ka jalan ya, jalan Tongban Perahu. Oh, udah deket kadinya tuh, nyantai, bersih dan sebagainya. Kumaha pergreban di Jawa Barat? Lesu. Ada menarik dua. Oh, gitunya. Ayeuna soalnya hargana saling bebet, Pak. Oh, gitu. Nyesok promosi weh. Grab teh. Nah, Grab apa menghubungi Grab. Akang ya nu balik ke Subang, kemana lamun teu boga mobil, teu make ambulan bisa. Di biasa Pandin Grab. Pandin, pokoknya mah taroskeun di RSHS nama pada terangan Pandin Grab. Pandin Grab lah katanya. Oh. Antara arah we mah pokoknya sa Jawa Barat we lah pokoknya mah. Oke guys, ini penontonnya Kang Deddy Mulyadi, fansnya Kang Deddy Mulyadi, fansnya Kang Sulor Purwa. Di kalau pulang dari Hasan Sadikin nih ternyata tidak ada mobil, bisa ke Pandin Grab ya. Nanti aku di nomor teleponnya ada di deskripsi di bawah ya. Oke. Suara ngomong atau nih ada yang nih semuanya fansnya Suara nih udah gede tuh, gede. Coba kamu ngomong. Mas hebat pintar ngomong. Suara itu diam, tidak seperti Egi, tidak seperti Amin, gitu kan? Egi orientasinya ke dunia lain, Amin ingin terdepan. Lamun Suara, Agis, Yusuf udah belakang, gitu. Bagaimana rasanya di operasi? Saya tahu. Sakit tidak? Enggak. Tidak. Ya kan semakin bius. Tentu sadar. Apa yang akan disampaikan sama fans kamu dengan doa-doa yang diberikan mereka. Ini yang nonton tuh 22.000. Ini khusus kamu yang disebut terus kamu. Gitu. Kenapa menonton ini? Karena dia sudah kangen. Apa yang kamu akan ucapkan untuk para penonton kamu? Terima kasih udah doain yang baik-baik, semoga selalu. Kamu mau dicukur kan? Ya nanti kita cukur. Guys, Suara ngomong. Guys, nih Suara sama Aji nih teman setianya nih mau makan. Udah tadi
Kurang pendekkan buku sama kasep. Lapar nih guys, lapar guys. Ji, kita sorangan bisa tuh Ji, coba Ji, kan kita coba sukses belajar kayak kan, nah, bisa lah kan kudu diacak-acak lah, bisa guys Ji, kita sorangan, kita sorangan guys, harus belajar, nah gitu. Anak Pak Gubernur itu harus berjuang. Minum. Kapal terus. Tawaran atau pemirsa, tawaran pemirsa. Tawaran lah, Bukan mang. Bener ya rawoge. Oke guys, Kaslo udah sampai di tempat suara. Nah guys, ini yang berperan aktif sebelum dan pasca operasi adalah temannya di pondok ya. Dia pengurus ya, pengurus kamar, ketua kamar. Oke. Dulu pernah masuk YouTube-nya Kang Dedi juga kan? Belum. Tapi kalau misalnya kasorot pernah. Kasorot. Jadi pernah kasorot. Ya. Itu AA 3 yang pernah. Nih. Kebersamaan di pondok ketika ada yang sakit, bukan hanya Caswara anak asuhnya Pak Gubernur, tapi yang lain sama, karena Bapak juga kan di sana menyimpan ambulan juga untuk transportasi anak-anak santriwati dan santri untuk berobat ketika memang sakit. Ya, aku ngobrol sama Haji. Oke, mari ya. Ya Dok, makasih Dok. Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji ya. Iya Pak. Udah dipanggil Pak Ustadz belum? Belum. Belum.
aja itu. Aji aja. Nah, ini guys, Aji ini adalah santri juga dulunya Iya, di Cireog. iya di Cirebon. Nah, dan terus belajar selesai. Sebenarnya untuk belajar tidak ada selesainya ya. Iya, Terus, nah, berapa lama di Pondok Cireog? dari SMP kelas 1 sampai Sekarang kuliah kuliah semester semester 4. Berarti lama oge nya. 6 tambah 2 8 udah 8 tahun. Tapi ente galak kan? Ayeuna Gitu. da ayeuna mah kun ngurus. Ya, jadi sekarang tugas di pondok apa? Ya jadi pengurus itu kan nggak, jadi harus pantau anak-anak. Gitu. Ya, kalau misalnya di pondok pesantren yang namanya bos itu pasti ada, ya Pak. Ya. Yang namanya bos itu pasti ada. Cuman dari kitanya juga, kita dari jajaran pengurusnya juga kan harus menjadi contoh yang baik agar anak-anak yang lain juga bisa termotivasi. Nah, iya. Nih aku mau tanya nih. Ini ada beberapa anak asuh yang Pak Gubernur di sana ya, Ya. termasuk Caswara. Tuh, aku nanya, kalau Amin gimana sih orangnya? Amin itu nggak macam-macam gitu. Nah, bagian lah nya. Kayak suka ngomong wae mah wajarnya, Iya. karakter. Si Universitas Ageng gitu. Ya. Hampir 25 lebih lah Aminnya. Sebaleg lah. Oh. Ya Amin, terus nah terus Agis kemarin sakit. Ya, Nah, gitu ya. masih di rumah ya. Ya. Nah, terus Raisa siapa perempuan? Sarah. Ini aku yang dua udah ngomong sih sama Pak Ustadz Suhada bahwa Yusuf sama Rehan ya, Iya. kakak adik sekarang sudah tidak di sana lagi. Ya, bukan salah kita ya. Iya. Dan kita juga tidak bisa membatasi, walaupun memang ada amanat dari Kang Deddy Mulyadi supaya mereka menjadi orang yang bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa, tapi kan di luar itu mereka juga ingin ada bebas gitu, dalam artian ya kan. Pernah tuh Pak Yusuf itu dijemput di Karawang, tapi kabur lagi gitu dari. Kabur laginya. Iya. Mungkin emang udah nggak betah atau gimana. Iya. Pak. Kita juga tidak harus memaksakan. Oke, nah ini masalah Caswara nih. Ini gimana sih sehari-harinya di pondok Caswara? Alhamdulillah itu ada suara di pondok. Kadang rajin, Ya udah nggak apa-apa. kadang rajin, kadang males. Malasnya wajar lahnya. Iya, yang namanya. Emang kebluk asalnya tidak. Alhamdulillah gitu ya. Sekarang mah just udah bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Udah bisa baca. Udah sampai mana tuh? Juz Barajas. Sabar Jud. Juz 8, Juz 9. Juz 9. Juz 9. Mantap. Itu ada lumayan lah signifikan ya. Itu Gitu. bacaan Quran, bukan hafalannya. Hafalannya, bacaan keluarnya udah 9 juz. Beda dengan Egi. Juz-juzan dia mah. Kalau Egi mah juz-juzan kan. Ya karena memang karakter mereka masing-masing. Nah ini harapannya buat Caswara gimana sih? Biasanya kan kalau pembimbing itu kan selalu memberikan motivasi tadi, Iya. edukasi. Nah ini harapan Aji ya, sama artinya anak yang dibimbingnya harusnya gimana sih? Kedepannya mudah-mudahan Jas bisa jadi anak yang bermanfaat, ya, Iya. bisa ngaji, terus membanggakan Pak Deddy gitu Ya, orang yang udah merawatnya gitu. Bapak kan. asuhnya. Ya. Sebetulnya Ya. gini ya, Ji. Sebetulnya Bapak itu tidak akan tanggung-tanggung ketika Caswara udah lulus dari SMP. Ya, Di sana juga SMA ada kan? ada SMA. Ya, jadi semua di sana, Cas. Nah, nanti kalau kamu kamu mah udah ada jalan tempat untuk kamu bisa lanjut ke pendidikan kuliah. Jangan takut. Udah ada jalannya. Jas. Udah ada jalannya, kamu tempatnya sudah disediakan nanti sama Pak Gubernur kalau kamu ya gitu kan. Kalau orangnya nurut
Udah sampai kamu kuliah, lihat aja nanti. Asal jangan coba-coba kabur aja. Ada catatan merah, ya udah jangan. Bapak mah kan kalau udah diculasan ya udah gitu. Makanya Caswara itu harapan untuk pendidikan lebih tinggi itu besar. Cara saudara mah itu tinggal naik naik. Tinggal naik. Nah, ini yang harapan yang tepat ya. Amin kan nggak mungkin, ya dia sampai kuliah dengan karakter seperti itu susah, gitu ya. Terus harapannya itu Sarah ya. Sarah masih itu, silakan nanti tinggal udah kuliah. Terus Agis tuh kan bapak pingin ada anak-anak asuhnya yang berhasil. Guys tuh kudu loba cetak asal daek ya, asal daek. Kamu mau masuk perguruan apa silakan nanti, gitu kan. Kalaupun harus ke Uninos juga silahkan. Ya Ji. Iya Pak. Nah Aji sendiri kan kuliah dengan cara apapun dia, gitu kan, beda dengan kamu. Alhamdulillah itu dapat beasiswa juga Pak. Oh Aji juga ya, Masya Allah. Nah ini kalau orang-orang baik, orang-orang pintar, rajin dan dipercaya, tadinya santri sekarang menjadi pengurus, membimbing, itulah kehebatan Allah ya, untuk menyempurnakan umatnya gitu. Sehat, banyak rezeki. Jadi pejuang ya? Pejuang. Bebas oleh mereka. Tuhan berkati, si sehat, banyak rezeki. Iya. Ini nanti masuk YouTube-nya Kang Sulapurwa ya, staf bagian kesehatan Pak Gubernur. Oke. Marice Margareta. Pak Dedi Mulyadi, Marice teh yang panggil. Oh udah. Ya. Apa? So kamu. Kang Dedi, Marisa yang pernah jeung Pak Kang Dedi 4 mata cukup. Sudah. Mau berbicara dari hati ke hati. Iya boleh. Oke guys. Yang bertanggung jawab itu Menteri Keuangan bayar. Di mana Kawit? Ciparai. Ciparai Bandung. Ya. Kunaon? Balai Endah. Sok banjir kan Paling di Cipicung, sekarang di mananya? Simpang. Harapan ke Pak Gubernur supaya ulah itu kumaha? Harapan kanggo ke Pak Gubernur Jawa Barat supaya ulah aya nanti bantuan kangge ngabantosan jalan. Jadi daerah Cipicung masih banjir. Cipicung masih banjir, daerah Simpang. Dayakolot mah. Oh, Dayakolot. Kang, amanati warga Cipicung, Ciparai, ya. Balai Endah, supados ulah diantep banjir. Kumaha carana? Bunjong soang ya. Kan ayeuna di Bekasi ku akang geus beres. Ayeuna wayahna ieu Jawa Barat bagian selatan. Oke, tos operasina, Kang? Alhamdulillah. Tinggal damangnya. Yo nuhun. Kamu mau sholat? Kan tidak boleh sekarang kena air dulu, ya. Nah, aku mau nanya nih. Kamu bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab. Nah, aku nanya sama pembimbing kamu aja. Nih, Pak Ustadz Haji. Ya, Pak. Ini kalau kayak Caswara tuh, habis operasi, tangannya dibengker, dan dia tetap ingin menjalankan sholat 5 waktu karena dia merasa dirinya orang Islam dan memang itu salah satu rukun Islam ya. Nah, ini gimana kalau yang kayak Caswara seperti itu tangannya untuk sholat, untuk bisa menjalankan ibadahnya? Ya. Jadi untuk kalau misalnya emang tayamum kan nggak ada cair, nggak ada air itu. Ada air. Nah kalau misalnya emang diperban ya Pak, lagi diperban itu kata guru saya itu kan wudunya seperti biasa. Cuman yang di area diperbannya itu di area yang diperban itu terus tayamum. Ditayamumi. Itu baru bisa. Oke. Terima kasih ya. Siang malam setia berkarya, di setiap lampu sirene berputar, ada hati yang siap untuk
gubernurnya. Nah, Cas, ini gedung sate tempat Pak Gubernur bekerja. Tapi Bapak memang jarang ke situ. Guys, ini Cas Suara nih. Dia aku ajak dulu untuk melihat gedung sate ya, di mana Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur dan tempat kerjanya di sana. Oke, guys. Ini Cas ada di depan, di pinggir rumah ini nih, rumah dinasnya Bapak Asuh kamu, Cas. Pak Deddy Gubernur, ini rumah dinasnya. Nanti kita ke depan. Oke. Ini Cas Suara aku bawa ke rumah dinas Pak Gubernur sama Pak Ustadz biar tahu di mana saja sih para pejabat tinggal, termasuk Pak Gubernur. Oke guys, jadi gini, selain nanti dicukur Cas Suara, aku sengaja akan bawa ke tempat Bapak bekerja. Tadi udah di sana di gedung sate. Nah sekarang kita ke rumah dinasnya Bapak, yaitu Balai Pakuan atau Gedung Pakuan. Nih guys, lihat. Nih. Oke guys, nih aku bawa Cas Suara pasca operasi karena tangannya doang, jadi tidak begitu mengkhawatirkan. Aku bawa jalan-jalan dulu biar Cas Suara tahu bahwa Bapak Asuhnya Kang Deddy Mulyadi ini rumah dinasnya. Kamu belum dibawa ke sini ya? Suatu saat nanti kamu pasti dibawa ke sini. Anak-anak asuhnya, ya. Gimana rumah dinas Bapak kamu? Ya, bagus. Bagus. Ya, kepingin ke sini? Kalau diajak ya. Oke, karena sudah ada di YouTube-nya Kang Sulor itu, jadi kita bawa ini aja. Oke, Cai, semangat. Kamu harus menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, sehat, sesuai yang diharapkan oleh saudara-saudaramu yang menonton di YouTube-nya Kang Sulor sama YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Guys, Cas Suara nih ada di depan Gedung Pakuan, Balai Pakuan. Dia lagi memandang. Aku jadi sedih. Aku jadi sedih. Seorang Cas Suara bisa berdiri di depan kantor Bapak Asuhnya Kang Deddy Mulyadi. Aku jadi sedih, Cas. Ya, gimana perasaan kamu Bapak Deddy berada di sini? Itu salah satunya doa dari kamu. Oh boleh? Yuk. Aku izin dulu ya ke dalam. Karena untuk nyogemaken. Sok cing puas, Cas. Siap untuk mengantar. Di balik kaca dan lampu terang ada Kang Sulor yang selalu sayang, merawat yang luka, menghibur yang pilu, di setiap panggilan hadirkan rasa syukur. Oke, Ustaz. Karena banyak doa yang disampaikan oleh para netizen, sampai ribuan yang mendoakan Cas Suara untuk bisa kembali seperti biasa. Nih, sebagai seorang pembimbing, apa sih yang akan diucapkan oleh Ustadz untuk fans-fansnya Cas Suara? Terima kasih gitu ya Pak atas doa-doanya untuk semuanya fans-fans Kang Sulor sama Pak Deddy. Mudah-mudahan Cas Suara bisa kembali normal gitu tangannya. Lebih baik lagi ya. Iya. Karena bagaimanapun doa-doa mereka adalah doa-doa yang tulus. Iya. Gitu. Oke, terima kasih, Ustaz.
Tas, kamu harus berani ngomong ya. Ya, kamu juga gimana nih setelah didoakan oleh para netizen yang sampai detik ini sudah 24.000 mereka mendoakan kamu. Pasti mudah-mudahan semoga sehat selalu. Tarik Tas, bisa tuh tarik. Apa? Pasti udah nginain semoga sehat selalu. Oh, yang mendoain semoga sehat selalu. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan. Oke lah, nanti untuk dicukurnya sebelum itu aja, sesudah kontrol nanti. Oke, kita cukur bareng-bareng. Ustaz mau dicukur? Gimana? Nanti aja lah. Oke, terima kasih yang telah terus mengikuti episode Caswara yang ke-1 dan kedua. Nah, ini nanti yang ketiga kita cepat upload ya. Dan yang penting semua doa yang berjumlah 24.000 untuk Caswara ini alhamdulillah memudahkan Caswara dilakukan operasi. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan Caswara sudah normal kembali. Nanti aja kita lihat hasilnya. Tetap di episode Caswara. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.